Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa kembali pada kajian kupas kitab Kifayatul Akhyar, edisi Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kita lanjutkan kajian kita di fikih Ramadan tentang seorang wanita tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, ya, tanpa izinnya. Ini nggak boleh. Nah, ini pembahasannya adalah tentang puasa sunnah bagi wanita sementara suaminya ada di rumah dan dia tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh. Far'un artinya cabang. Seperti pertemuan sebelumnya, far'un seperti faslun, ya, bagian dari bab, cabang. Qala berkata al-ashab, maksudnya adalah berkata pengikut-pengikut dari Imam Asy-Syafi'i, ashab, guru-guru besarnya dari Imam Asy-Syafi'i, guru-guru dari murid, ya, pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Yuhramu diharamkan alal mar'ati atas wanita antasuma berpuasa tatawuan puasa sunnah. Haram bagi wanita puasa sunnah wa zawjuha hadirun, dan suaminya sementara suaminya hadirun, hadir. Maksud hadir ini artinya tidak musafir. Suaminya ada di rumah, wanita ini ingin puasa sunnah. Ini nggak boleh illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, ya, karena bagaimanapun ini atas ketaatan, ya, kepada suami ini wajib. Ini puasa sunnah, ya. Waman, dan siapa syara'a dia memulai fi saumil qada, untuk puasa qada, ya. Jika wanita ini puasanya puasa qada, ya. Fa in kana 'alal fauri, jika itu harus dikerjakan dengan segera, qadanya qada yang lanjut langsung, ya. Tidak boleh kemudian ditunda-tunda, lam yajuz al khuruj minhu. Tidak boleh keluar dari puasa qada tadi. Jadi kalau puasa qada kan berarti wajib. Seorang wanita dia puasa qada, maka dia nggak boleh keluar dari puasa tersebut. Dia harus melanjutkan puasa tadi meskipun suaminya menghalangi atau melarangnya. Kalau yang tadi adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak boleh tanpa izin suaminya. Wa in kana 'alat tarohi, jika qadanya itu boleh nanti-nanti tarohi, fasahihu, maka kaul yang sahih, pendapat yang sahih, wa nassa asy-Syafi'i fil dan Imam Asy-Syafi'i telah memfatwakannya, memutuskannya dalam kitab al-Um, annahu la yajuzu, sesungguhnya puasa qada tarohi juga tidak boleh diputus di tengah jalan. Lanjutkan qada, ya. Meskipun qadanya bukan yang harus disegerakan, bisa hari-hari yang lain gitu, ya. Ini juga sama. Li'annahu talabbasa bifardin, karena dia telah masuk, sudah terlanjur puasanya puasa fardu, puasa qada. Wala udhra, dan tidak uzur untuk membatalkannya. Falazimahu itmamhu, maka wajib baginya menyempurnakannya. Kama sebagaimana lau jika syara'a dia memulai fi sholati, sholat, sudah akan mulai sholat, fi awalil waktu, di awal waktu, la yajuzu, tidak boleh lahu baginya qat'uha, memutuskan sholat tadi. Sudah mulai sholat, nggak boleh memutuskan sholat tersebut. Wal qada alladhi, apa yang dimaksud qada faur dan qada tarohi, ini penjelasannya. Qada yang sesegera dilaksanakan dan qada yang boleh nanti-nanti. Wal qada, dan qada alladzi, yang alal fauri, atas segera, adalah yaitu alladzi ta'adda fihi bil iftar, yang dia melampaui batas di dalamnya dalam berbuka, ya. Jadi dia berbuka tanpa alasan, maka mengqadanya itu wajib sesegera mungkin. Setelah selesai lebaran Syawal, segera mungkin faur, dia kontan segera membayar qadanya, karena dia iftarnya ta'adda, dia melampaui batas, dia telah melanggar, melakukan pelanggaran, makan minum dengan sengaja, ya, hal-hal yang membatalkan puasa tanpa alasan sebab dia lakukan, maka harus diqada sesegera mungkin. Fayahrumu ta'khir qadaihi, maka haram mengakhirkan qadanya. Fayuhramu ta'khiru qadaihi, maka diharamkan mengakhirkan mengqadanya.
Nah, sekarang apa ini maksud dengan qada tarohi? Qada yang bisa nanti-nanti. Walladzi 'ala tarohi, dan qada yang boleh nanti, malam yata'adda fihi, adalah yang dia tidak melanggar di dalamnya. Qada yang alasannya bukan karena pelanggaran. Al-fitri bil marad was safar, sebagai contohnya seperti orang yang berbuka karena sakit, was safar, dan karena bepergian. Wa qadauhu ala tarohi, dan qadanya itu boleh nanti-nanti, malam yahdur Ramadan akhir, sampai belum datang Ramadan berikutnya. Jadi sangat panjang waktunya, dari Syawal sampai Sya'ban, setahun penuh ya, itu tarohi, selama belum datang Ramadan yang berikutnya, Ramadan akhir. Wa man syara'a fi shaumit tatawu'in, wa man, dan siapa syara'a dia memulai puasa sunnah, fi shaumit tatawu'in, lam yalzamhu itmamuhu, maka tidak wajib baginya untuk menyempurnakannya ya. Jadi kalau kita puasa Senin, Kamis, tiba-tiba siang hari kita ingin batal, ya batal aja boleh. Tapi kalau qada nggak boleh kemudian ada alasan, oh, nanti kalau ada tamu, pas ada tamu dia batalin. Enggak, qada itu harus diselesaikan. Wa yustahabbu lahu al-itmam, dan disunahkan baginya untuk menyempurnakan puasa sunnah tersebut. Jadi siang hari tiba-tiba ada undangan, ada makan dan sebagainya, sunnahnya kita melanjutkan saja puasa. Kecuali kalau tuan rumahnya merasa kalau kita nggak makan dia akan kecewa, maka kita sunnah membatalkan puasa sunnah. Fala kharaja minhu fala qada'a, jika kemudian dia keluar dari puasa sunnah, maka tidak ada qada baginya. Ya sudah, namanya puasa sunnah, nggak perlu diqada. Lakin yustahabbu, tetapi disunahkan. Jadi puasa sunnah pun ada qadanya. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi kalau kita Senin nih di tengah jalan kemudian batal, kita sunnah mengqada Senin itu ya, dia di hari yang lain. Wa hal yukrahu ay yakhruja minhu, apakah dimakruhkan dia keluar dari puasa sunnah tersebut? Nuzira, maka diperhatikan, lihat rinciannya. In kharaja li udhrim lam yukrah, jika dia keluar dari puasa sunnah tersebut karena uzur, lam yukrah, tidak dimakruhkan dia untuk meninggalkannya ya. Wa illa, dan jika keluar ya, wa illa, dan jika kebalikannya, dia keluar ini karena uzur ya, karena sakit, karena musafir ya. Jika karena uzur boleh, tidak makruh. Jika bukan karena uzur, kuriha, maka dimakruhkan. Jadi makruh kita membatalkan di tengah jalan ya, puasa sunnah Senin Kamis, tiba-tiba siang saya mau buka aja deh, nah itu makruh. Wa minal uzri, termasuk dari alasan uzur, ayya'izza ala man yudhifuhu imtina'uhu minal ukli, ketika kita datang kepada orang yang kira-kira tamu ya, kita bertamu yang dia mau nggak mau harus menyuguhkan makanan ya. Nah kita uzur nih, nggak enak ya, dia nanti tersinggung kalau kita nggak makan, dia kecewa, itu termasuk uzur ya. Kita bertamu, imtina'uhu minal ukli, kalau kita nggak makan dia akan kemudian akan bersedih ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, saumu yaumil Jumat, puasa hari Jumat, wahdahu, dengan sendirian. Jadi Jumatnya saja kita puasa, Kamisnya enggak, Sabtunya enggak. Nah itu makruh puasa menyendirikan Jumatnya saja. Tatawuan, puasanya puasa sunnah saja gitu. Tapi kalau qada kita Jumat ya boleh, nggak ada masalah. Kita puasa nazar Jumat tuh boleh ya. Ini puasa sunnah tanpa ada sebelumnya puasa. Kemisnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa, Jumatnya saja. Nah itu makruh ya. Wa kadza ifradu yaumis sabti, dan juga makruh hanya menyendirikan puasa Sabtu. Ya, hanya Sabtunya aja kita puasa, sementara minggunya enggak, Jumatnya enggak. Jadi kalau mau 3 hari kayak tadi ya, sebelum sesudahnya kita puasa. Wa kadza ifradu yaumil ahad, demikian juga menyendirikan puasa hari Ahad, hari Sabtunya, hari minggunya saja kita puasa. Puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa qada kita hanya minggu saja boleh ya, itu nggak ada masalah, tidak makruh ya. Jadi ini karena sunnah ya. Kalau puasa sunnah tentu harus ada alasannya. Ini kenapa sih cuman minggu dia puasa, itu harus jelas.
Kalaupun puasa, puasanya tetap sah, tetapi makruh. Wallahu a'lam, dan Allah Maha mengetahui. Ini pembahasan terakhir tentang puasa. Jadi kajian kita hari ini selesai di kajian puasa. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab iktikaf ya, beberapa pertemuan. Nanti ada zakat fitrah dan juga ada tentang Idul Fitri. Demikian yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.